malam minggu nih bersama aku. Kali ini kita mau membuat podcast bersama orang yang udah sukses lah ya di bidang skincare nih guys. Kenalin narasumber kita pada malam hari ini. Hai, nama gue Sania Rifka Arisa, gue Sistem Informasi Angkatan 2020. Salam kenal ya. Salam kenal Sania. Nah, jadi Sania ini adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus di Bojong Soang. Asal juga dari Ciamis, jadi orangnya teh Sunda pisan lah gitu. Sisanya ini adalah mahasiswa yang juga jualan gitu loh guys. Jadi dia tuh punya online shop yang sekarang tuh udah gede banget. Mulai Enggak, dari 2018, udah mau 3 tahun. Udah 2018, tapi maksudnya untuk dari 2018 sampai 2021 ini, untuk yang aku lihat ya, menurut aku itu tuh udah pencapaiannya udah tinggi banget gitu loh di umur yang masih muda gitu ya. Boleh dong jelasin dulu nih konsep bisnis kamu tuh kayak gimana? Nah, jadi Sanster itu nama aku tuh udah bergerak di bidang beauty industri itu dari tahun 2018. Pas aku masih kelas 2 SMA, itu tuh awalnya tuh bener-bener iseng banget gitu, dan aku gak ngerti yang namanya make up, aku gak ngerti yang namanya skincare. Terus aku anak OSIS, dan anak OSIS tuh gak bisa dandan ya, pada saat itu gak boleh banget pakai lip tint atau bedak apapun itu. Terus kayak aku jualan aja gitu, nawar-nawarin sama temen. Nah, terus aku juga jual banyak produk kecantikan kayak ini nih belakangnya contohnya. Terus yang aku jual itu ada produk lokal sama produk dari luar juga. Banyaknya itu biasanya dari Korea. Cuman sekarang aku lagi pengennya tuh ngeoptimalin buat stokin barang produk lokal, karena produk lokal juga bagus-bagus. Ini bener banget, terutama juga udah banyak banget nih produk-produk baru ya, kayak misalnya merek, boleh nyebut merek nggak ya? Sebut nggak ya? Ada ya beberapa produk makeup yang makeup dan skincare juga yang emang produk lokal bagus banget gitu loh, dan nggak kalah saing dengan produk-produk luar gitu. Nah, terus tuh kan namanya nih Sunstore ya. Ada nggak sih, maksudnya dalam penamaan toko kamu ini, online shop kamu ini, itu ada filosofinya nggak sih, atau ada alasannya nggak sih kenapa kamu menamakan Sunstore? Jadi nama aku kan nih. Nah, kayak San aja kalian namanya gitu, pakai mengambil dari nama depan, ya udah pakai aja San. Terus kayak toko nih, kayaknya kalau toko terlalu itu deh, udah deh jadi store aja gitu, biar lebih general, jadi nggak terlalu fokus sama beauty general. Karena dulu tuh awalnya aku nggak jualan skincare, nggak cuman fokus jualan skincare, jadi aku jual banyak produk gitu, kayak baju aku sempet jual, tas, sepatu, ya terus casing HP juga aku pernah. Jadi kayak iya udah store gitu, segala ada dulu tuh. Nah, terus dari store itu, karena username-nya itu nggak ada yang bisa A-nya 1, Sun, terus store, jadinya A-nya 2 deh, udah jadinya sun.store. Oh, jadi Sunstore Beauty ini awalnya itu toko palu gada gitu ya? Iya, kalau Apa ada yang menuhin semua yang dibutuhin. Tapi apa sih yang membuat kamu jadi mengkerucutkan fokus penjualan kamu gitu? Kenapa memilih di bidang industri kecantikan ini? Jadi aku coba semua dulu selama 1,5 tahun buat nyari jati diri aku. Cocok nggak ya aku jualannya apa gitu. Terus udah nyoba nih baju. Oh, baju sekali pre-order sekian, sekian, sekian. Terus kayak casing HP sekali pre-order sekian, sekian. Tapi kalau misalnya, terus aku untuk ngeliatnya kayak gini. Kayaknya kalau casing HP terlalu banyak deh tipenya. Terus karena pre-order itu sering salah. Jadi kayak, aduh nggak sesuai nih, nggak pas nih. Terus resikonya lebih besar. Terus baju pre-ordernya kelamaan waktu itu. Nah, di skincare ini jalan terus. Jadi waktu itu aku belum terlalu main kosmetik, jadi aku masih main skincare. Terus kayak
oh masuk nih, ternyata market aku senangnya di kosmetik sama skincare, aku fokusin ke situ dan aku spend uang aku buat stok barang ke situ. Jadi udah market sukanya yang kayak gini, aku udah bisa baca kebutuhan pasar, ya udah aku ambil. Oh, jadi alasannya memang karena pertama itu nyoba-nyoba dulu mencari apa sih sebenarnya gue tuh di bidang apa gitu jualannya, terus juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar gitu. Iya. Alasan memulai bisnis itu tadi iseng-iseng kan. Terus pas awal-awal merintis itu lingkungan sekitar kamu tuh mendukung nggak sih kayak keluarga, teman dan sebagainya? Jujur teman-teman aku ngedukung banget. Jadi awalnya Sunstore main di bidang kosmetik skincare ini ya. Awalnya tuh gara-gara kayak gini. Aku mau jualan masker nih. Harganya segini. Aku sebutin harga modal aku berapa. Aku bakal jual harga segini. Kamu mau atau enggak? Aku bener-bener ngomong sama teman sebangku aku. Dia pembeli pertama aku. Aku bilang, variannya ada ini. Kamu mau enggak? Mau deh nyobain satu. Kata dia gitu kan. Teman belakang bangku aku nih nanya, mau jualan apa? Itu lagi ngomongin apa? Katanya. Mau lihat dong, terus kayak, ini aku mau jual masker, kamu mau beli nggak? Kata aku gitu. Terus kata dia, oh iya aku mau beli, kata dia gitu kan. Terus kayak, eh dari situ terus kayak dari mulut ke mulut tuh satu kelas pada pesen sama aku. Jadi emang pembeli pembeli pertama kita tuh orang terdekat. Jadi untungnya tuh bener-bener support. Terus akhirnya dari situ banyaklah nambah-nambah produk, akhirnya terdengar sampai kelas lain kenal sama aku, terus aku juga sering update gitu segala macem, ngenalin kalau aku tuh jualan aku tuh ngilangin gengsi. Aku sama sekali aku bener-bener ngilangin gengsi aku kalau aku tuh spam snap WA, status tiap hari segala macem biar ada yang beli dan untungnya tuh jalan. Padahal di umur aku yang segitu, teman-teman aku pasti senang nongkrong. Dan buat update kayak gitu tuh gengsi. Iya gak sih? Kayak, ih ngapain sih jualan? Dan aku tuh bener-bener diremehin. 2 tahun yang lalu aku diremehin sama banyak orang kalau kayak, ngapain sih jualan? Ngapain sih dagang gini? Kayak gitu dulu tuh. Jadi untuk teman-teman kelas kamu itu berarti sebagai apa ya? Sebagai orang yang berjasa juga untuk keberhasilan dan kesuksesan dari Sunster ini ya. Terus kan tadi juga kamu bilang awalnya itu 2 tahun yang lalu tuh kamu dipandang sebelah mata oleh beberapa orang gitu. Gimana cara kamu nanggepinnya? Terus gimana juga respon dia sekarang ketika melihat perkembangan bisnis kamu? Gitu. Jadi aku yang ngejulitin aku itu nggak 1 2, bener-bener banyak banget. Entah itu dari pihak, karena aku masuk beberapa organisasi pada saat aku SMA, dan yang bisa dibilang satu organisasi itu sampai bener-bener julid banget sama aku saking aku tuh sibuk sama jualan. Terus kayak aku sering banget update, banyak omongan-omongan gitu. Sempet aku ngilang, aku nggak update apa-apa. Terus kayak bener-bener sekepikiran itu karena kayak emang aku salah ya, emang aku gimana ya, perasaan aku kok nggak pernah nyenggol-nyenggol mereka nih, kok mereka sebegitu nggak sukanya ya sama aku. Sempat kepikiran itu sampai berapa bulan tuh sampai akhirnya mikir kayak nggak bisa kayak gini. Aku denger ngomongin mereka aku nggak akan sukses. Emang aku ngerasa beda ya pada saat itu kayak kok kenapa ya teman-teman aku tuh umur segini tuh mikirnya gini, aku tuh beda gitu. Terus aku seinsecure itu pernah aku sampai nangis karena aku ngerasa aku beda dari teman-teman aku. Di umur itu ya, di umur itu kayak ngerasa beda aja. Terus kayak akhirnya mikir, gak, aku nggak bisa kepikiran sama hal-hal kayak gitu, mending fokus, nanti juga kamu bisa. Dan nanti aku tuh kayak gini, jangan sampai kamu yang ngehina aku, kamu minta pekerjaan sama aku. Prinsip aku kayak gitu. Aku nggak mau ngerendahin orang, walaupun aku direndahin gitu. Kayak aku bener-bener direndahin itu kayak depan banyak orang. Entah dia ngomongin atau kayak gimana. Dan itu nggak 1 2 orang. Akunya, oke, nggak bisa. Kalau kamu cuma dengerin mereka, kamu gak akan maju, kamu bakalan stuck, kamu gak akan bisa sukses. Kalau kamu mengabaikan, kamu terus maju, kamu bisa sukses. Dan aku merasakan itu sekarang. Kadang kalau udah titik sekarang, aku mikirin, seandainya
pada saat itu aku ngikutin apa hal mereka yang gak suka dari aku dan aku takut, mungkin aku akan bisa di titik sekarang. Dan kayak aku tuh sampai mikir gini, seandainya 2 tahun yang lalu aku lebih memilih untuk nongkrong-nongkrong gibahin temen, mungkin aku gak akan bisa di titik kayak sekarang. Terus mereka yang bisa bilang julid banget nih dulu, sekarang kayak ajarin dong, gimana dong caranya. Bahkan satu circle nih ada yang sampai nggak suka sama aku, sampai bikin grup tanpa aku, pakai foto profil aku segala macem. Dia ikutan jualan. Dia ikutan jualan dan barangnya itu sama persis, tapi dia gak mau ngambil barang dari aku. Terus kayak, ya udah kenapa? Kayak berasa jilat udah sendiri kan. Terus udah kayak gitu, aku giniin dong, aku reply nih. Aku juga jual kok, produknya murah nih, harga grosir loh. Jadi Sunstore itu mainnya grosir karena alhamdulillah pada waktu itu tuh udah cukup buat stok banyak. Terus akhirnya julid aku gituin. Kita jual nih produknya murah. Jadi kita sarkas ya Bun. Kayak gitu. Jadi ketika memang ada yang apa ya memandang kita sebelah mata tuh ya udah gitu, biar aja, itu haknya dia untuk berlaku seperti itu. Dan kita tuh tugasnya kita impuls kita buktiin ke mereka kalau kita bisa loh, nggak seperti apa yang lo semua omongin, dan gue bisa naik, misalnya naik level lah di atas lo. Kalau gue nggak ngikutin apa kata lo gitu, gue terus fokus sama tujuan hidup gue gitu. Keren banget sih pola pikir di umur muda seperti kamu ini, seperti lo ini ya, untuk apa ya, untuk nggak ke-trigger sama omongan-omongan tetangga yang julid-julid itu ya Bun. Dan itu kan waktu pas aku kelas 2 itu aku masih dapetin support, tapi supportnya emang yang kayak mereka tuh hanya beli di awal. Namanya orang terdekat itu hanya beli di awal untuk support ya. Jadi makanya kita menuhin kebutuhan mereka. Karena kita nggak bisa maksa mereka buat terus-terusan beli sama kita kan. Nah, terus pas kelas 3 SMA itu banyak kompetitor ikut-ikutan nih jualan, kayak lihat ada duitnya kali ya gitu, ikut-ikutan ngerusak harga segala macem. Itu masih pas aku belum sebesar sekarang gitu, mereka udah rusak harga segala macem. Adalah omongan kayak nggak usah beli di Sania mahal, nggak usah beli di sini. Tapi alhamdulillahnya tuh ada aja rezekinya, bener-bener Allah tuh baik gitu. Kayak aku dijulitin kayak gitu sampai ada yang ngomongin harga pun ada aja yang beli ke aku gitu. Sampai udah akhirnya aku sekarang aku bisa pegang harga gitu. Berarti sekarang untuk harga produk di kamu ini kayak udah fix cost banget gitu ya? Udah sih, itu jadi kayak udah ngikutin harga pusat segala macem. Terus kan kamu bilang banyak nih, semakin banyak kompetitor yang sama di industri kamu. Gimana nih kamu nanggepinnya? Apakah ada strategi tersendiri untuk terus bertahan dan juga bisa sampai memiliki banyak ini juga ya, reseller? Itu gimana tuh strategi yang kamu capai, yang kamu tuju? Kalau dari aku, itu kan aku bikin toko, aku berusaha ngelengkapin apa yang customer mau. Jadi produk itu kan ada banyak banget nih, dari sekian brand gitu. Terus kita mantau dulu yang viralnya apa, karena sekarang tuh kan viral dikit booming nih, langsung rebutan barangnya segala macam. Nah, kita baca market, tiap hari kita baca market, kita pantau yang viralnya apa, uangnya spend ke situ. Karena kalau misalnya ada barang viral, itu uangnya nggak sedikit gitu. Kita harus spendnya emang harus kuat gitu. Jadi kayak, ini barang viral, modal sekian, spend. Terus karena gantinya cepet, kita jadi harus punya simpanan terus dananya tuh. Harus nahan uangnya juga. Karena kalau kepancing bahaya, gak kepancing kadang kita nggak dapetin momen gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu, aku sih ngelengkapin produk. Jadi semua produk adain deh, yang viral-viral adain deh gitu buat customer. Nah, kalau reseller itu biasanya kan yang namanya reseller tuh cari harga ya, biasanya reseller cari harga. Kalau aku di pelayanan sih gitu. Kan ngomongin biaya nih tadi kan, menyinggung soal biaya nih. Boleh nggak
agak terbuka sedikit gitu ya, membuka sedikit tentang modal awal membuka Sunstore di bidang kecantikan aja dulu kali ya. Karena kan kalau misalnya yang awal-awal itu cuma iseng-iseng itu udah jauh banget gitu. Tapi boleh juga sih untuk di-spill modal awalnya berapa. Percaya nggak, modal awalnya 150.000. Pure 150.000. Itu di bidang yang Itu buat semuanya. yang awal Dari banget ya. awal banget itu modalnya 150.000, terus sama aku, jadi misalnya gini, 150.000, barangnya kejual, balik 250, jual lagi, balik lagi 300, misalnya jual lagi, balik lagi 500, terus aja, jadi uangnya naik, dan aku nggak jajan selama 3 bulan. Jadi setiap aku punya uang, uangnya aku modalin semuanya, aku modalin kayak aku nggak jajan ke mana, aku nggak jajan ke kantin, aku nggak GoFood, aku nggak beli apa-apa di jalan, nggak, ini kayak nggak belanja sama sekali. Pokoknya apapun itu uangnya buat modal. Aku pelit 2 tahun, aku pelit sama diri aku sendiri. Kayak ini nggak penting deh, nggak usah dulu. Ini nggak penting deh, nggak usah dulu. Kayak gitu. Jajan aja buat diri sendiri, mikir gitu. Saking kayak modal kamu nggak punya tambahan modal, nggak cukup. Jadi kayak kamu harus nahan gitu. Jadi kunci utamanya itu menahan diri untuk Menahan diri. sesuatu Terus hal yang tidak penting gitu ya. iya, karena gini, kita nih sebagai pedagang, cobaannya kayak gini. Kan ada dagang duitnya banyak tuh, traktir orang dong, kayak Oh gitu. iya benar. Biasanya Biasanya tuh kayak gitu. yang Dimanfaatin temen biasanya. Terus udah kayak gitu. Kamu kan udah dagang, harusnya duitnya untung dong. Kamu biar mahal gini. Gaya hidup berubah. Biasanya kayak gitu. betul, Nah, yang susah tuh emang nahan buat kayak gitunya kalau kita ngedengerin omongan orang. betul. Tapi omongan orang tuh jahat banget. Bisa ngerubah kita. Kalau Benar. misalnya kita nggak kuat mental, Mm-mm. udah deh aku beli HP aja nih buat gaya-gayaan, aku beli baju deh, nongkrong deh segala macem. Itu ya kadang yang bikin kita gagal di awal. Nah, berarti salah satu cara pengelolaan keuangan dari Sunstore ini adalah menahan diri ya. Menahan diri. Menahan diri untuk ketika udah dapat profit nih, meskipun ya bisa dibilang lumayan lah ya, jangan dulu dipakai untuk keperluan pribadi gitu. Nah, masih ngomongin tentang keuangan ya, sebagai orang yang udah lama menjalani bisnis, aku pengen tahu dong gitu, apakah memang ada pencatatan keuangan khusus gitu untuk setiap bulannya atau gimana? Supaya tercatat dengan jelas gitu. Kalau di toko itu kita pakai aplikasi kasir. Kalau untuk manualnya pakai Excel, itu biasanya aku suka rekap mutasi. Jadi aku tuh ngitung perputaran uangnya dari jumlah barang. Jadi kayak misalnya aku bulan ini ngeluarin uang berapa dibandingin sama bulan sebelumnya, jadi aku tuh nyatetnya lebih banyaknya pengeluaran. Itu aku bikin Excel, terus aku rekap, oh berarti perputaran barangnya yang bulan ini segini, bulan sebelumnya segini. Nah, untuk perputaran barang sendiri nih ya, kamu tuh suka ini nggak sih ada target gitu loh, kayak misalnya sebulan ini tuh harus, oh ini harus out nih sekian jumlahnya produknya gitu, atau ya udahlah yang laku aja gitu. Jujur sejauh ini aku nggak bikin target karena pertama sibuk kuliah ya. Terus kayak udah deh jualannya nyantai, yang penting udah megang uang. Dan karena nggak terlalu di-push juga alhamdulillahnya lancar. Jadi nggak terlalu stres sih kayak aduh ini barang harus kejual segini enggak gitu. Jadi kayak yaudah sekejualnya aja gitu buat sekarang. Mungkin nanti kalau aku udah libur bikin banyak target mungkin ya. Nah, selama kuliah ini gimana sih caranya kamu untuk time management? Karena kan kuliah, apalagi untuk kuliah kamu tuh semester berapa sih sekarang? Semester 2. Semester 2 itu kan masih tahun-tahun pertama, itu tuh pasti tugasnya banyak banget ya. Dan gimana caranya kamu untuk waktunya tuh nggak tersita di satu bidang aja gitu? Biasanya aku bikin jadwal. Jadi aku susun nih, aku harus ngerjain apa aja. Semuanya aku campur kayak misalnya tugas kuliah tuh deadline-nya ini, terus tugasnya ngapain aja. Uh, di dagang yang harus aku selesain apa, misalnya kayak packing, atau misalnya aku resi, atau aku cek keuangan segala macem, cek stok barang. Itu aku list dulu semuanya. Setelah itu baru aku rutin.
yang penting mana dulu, yang prioritasnya mana dulu, baru aku kerjain. Nah, kadang kalau misalnya yang kuliahnya nggak terlalu mepet itu tugasnya, aku ke dagang dulu. Karena kan namanya dagang kita dikejar sama customer ya. Nah, aku biasanya dagang dulu, baru ke kuliah. Tapi kalau misalnya dagangnya kosong, itu aku fokusin kuliah. Jadi aku selesain semua tugas. Biasanya aku tugas dulu. Kalau misalnya dalam seminggu, kuliahnya Senin sampai Rabu misalnya. Hari keempat aku udah nggak boleh ngerjain perkuliahan. Jadi aku harus selesai di hari Rabu. Jadi sisanya aku pakai dagang. Pokoknya Jadi kalau dikit. misalnya ada tugas dulu, baru dagang. Iya, berarti kalau gitu kamu melakukan to-do list dulu apa yang harus dikerjakan, terus juga dilihat dulu deadline-nya mana yang paling penting gitu ya, mana yang paling urgent untuk dilakukan, baru setelah itu kembali lagi ke Sunstore gitu, fokus di Sunstore lagi. Oke deh, keren banget nih. Terus kan sekarang tuh banyak banget nih kompetitor yang masuk di industri skincare juga nih kan. Terus tuh ada nggak sih mereka tuh kayak melakukan hal-hal perang harga kayak gitu-gitu? Terus juga atau ada juga yang memang sebenarnya itu tuh dia kompetitor kamu, tapi dia ngambil barang di kamu gitu. Pernah nggak menggap ya bahasanya tuh kayak mengetahui si kompetitor itu ternyata dia juga ngambil barang kita gitu. Yang pertama, kompetitor baru itu mulai muncul dari 2020. Banyak pemain baru yang FOMO. Bisa aku bilang FOMO karena booming nih, ikut-ikutan. Terus karena saat itu emang sedang susah uang, orang tua pada spend uangnya dong, kayak, "Wah, yaudah nggak apa-apa, bisnis aja, coba-coba aja," kayak gitu. Terus banyaklah kompetitor baru. Setelah itu di 2021 ternyata banyak yang tumbang karena nggak kuat dengan hantamannya. Di 2021 di awal tahun kita emang cukup bisnis skincare cukup dihantam banyak masalah, banyak yang tumbang dan akhirnya sampai pada jual rugi. Itu kan udah nunjukin dong kalau misalnya mereka emang gak kuat mental. Terus aku pernah sering sih aku ngegap kalau dia tuh tiba pengen jadi kompetitornya aku dengan ngikutin semua sistem yang aku terapin itu ada. Bahkan dia tuh reseller aku. Sampai dia keluar dari reseller aku, dia bikin reseller lagi, dan dia ngikutin semua sistem aku. Ada yang kayak gitu. Tapi balik lagi, rezeki itu udah Allah atur. Orang bisa ngikutin kita, orang bisa nge-copy paste semua yang kita bikin, tapi rezeki kita enggak. Dan aku bener-bener nge-gap banget, sampai kayak, ini orang, reseller ini, selalu konsultasi masalah sama aku. Tapi dia gak belanja sama aku. Konsultasi masalah bisnisnya dia, tapi dia gak belanja sama aku. Terus tiba-tiba dia nawarin jual rugi stoknya, dia fotoin, "Kak, aku mau jual rugi." Terus kayak, "Kamu kan gak belanja di aku, sama emang kamu jual produk ini," sama kayak gitu kan. Terus dia tetap kekeh. Terus kayak aku tuh ngeliat produk dia sama banget sama yang punya aku. Kayak, ini aku jual ini di ikutan, aku jual ini di ikutan. Dia reseller aku, tapi gak ngambil barang dari aku. Tapi balik lagi aku ngeliat dengan dia nawarin stok aja dia udah nunjukin dong kalau dia gagal untuk mengikuti aku. Dia bisa nge-copy paste semuanya, dia bisa mainin harga segala macam, tapi tidak dengan rezeki kalau sampai dia jual rugi. Artinya dia gagal dong untuk mengikuti. Dan berarti ya udah itu rezekinya aku dari Allah kalau aku tuh bisa berhasil jual produk itu. Jadi kita harus percaya lah ya apapun yang kita lakuin meskipun banyak rintangan, halangan, tantangan juga ya kalau emang udah rezekinya kita ya nggak akan kemana gitu. Bener. Namanya online shop itu kan pasti butuh ini ya kayak postingan-postingan itu tuh juga butuh desain gitu. Nah kalau untuk Sunstore sendiri desainnya itu tuh memang mendesain sendiri semuanya atau ada orang yang ahli di bidang desainer terus kamu ngerekrut orang itu gitu? Kalau aku itu nggak sampai aku rekrut orangnya, tapi dia kayak buka jasa per project gitu. Misalnya aku mau projectnya feeds misalnya feeds Instagram 30 pieces nih harganya sekian. Nah, aku pesan kayak gitu. Dan aku udah beberapa ganti desainer sih. Jadi kayak aku nyoba desain yang ini, nyoba desain ini, nyoba desain ini. Jadi aku sejauh ini tuh nggak desain sendiri karena
nggak kepegang juga sama aku. Jadi aku bayar orang. Tapi kalau kayak gitu berarti jatuhnya lebih murah ya, efisiensi waktu juga Iya, efisiensi dari apa ya hasil desainnya gitu. Karena kalau misalnya kita ngelakuin semuanya sendiri juga bakal meskipun bisa tapi kayaknya untuk konsentrasi di desain itu kan sangat tinggi gitu ya untuk iya, dibutuhkan kreativitas gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin semuanya sendiri ya jatuhnya jadi mungkin nggak maksimal hasil dari desain itu sendiri gitu ya. Oke, nah untuk ide-ide gitu ada nggak sih ide untuk promosi, ya lebih ke kayak lebih melakukan pengembangan terhadap bisnis kantor ini, kamu dapetin ide itu tuh dari mana biasanya? Selatan, sok. biasanya sih kalau sekarang aku ngikutin apa yang lagi booming di TikTok. Jadi karena emang polanya kita mengikuti pasar, jadi kita ngikutin. Yang lagi viralnya kayak gimana kita ikutin dan nemu nih kayak jadi kan baik lagi ya setiap orang itu punya ciri khasnya masing-masing. Kita nemu kuncinya, oh oke ini bisa diterapin di audiens kita, di Instagram kita, baru kayak gitu. Jadi ikutin dulu, baru dapet kunci. Oh, berarti memang karena sesuai dengan kebutuhan pasar, kita harus tetap ngikutin perkembangan pasar ya. Emang sih, emang itu penting banget. Karena kalau nggak ngikutin perkembangan pasar, kayak kita bakal ketinggalan gitu ya. Tinggalan banget. Malah harusnya ini teh harus udah keluar produknya karena kita nggak terlalu ngikutin perkembangan jadinya mandek gitu ya Iya. produknya dan jadi macet gitu. Nah untuk cek stok sendiri kamu tuh gimana sih menghandle gitu kedatangan produk itu terus juga cara menyusunnya cara memanagenya itu gimana untuk Sunstore sendiri? Biasanya itu kan kita restock itu di akhir bulan ya. Kita di akhir bulan, biasanya kalau datang barengan, kita masukin gudang dulu, kita hitung, baru tata nih. Tapi kalau untuk penataan sendiri di toko itu nggak kita tata semua karena untuk menghindari pencurian ya. Jadi kita batasin. Terus kalau misalnya ada produk baru nih, kita promosiin dulu kayak gitu. Jadi Sunstore ini juga memang udah punya gudang sendiri dan toko offline gitu ya berarti ya. Nah, karena COVID juga nih, COVID-19 kan pasti semuanya harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya melakukan payment secara offline gitu, secara tatap muka istilahnya, apakah si Santor ini sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik juga atau apa ada cara gimana gitu untuk supaya tetap terjadinya penjualan offline tapi juga tetap mengikuti protokol kesehatan? Kalau buat protokol kesehatan sendiri, kita nyediain hand sanitizer di pintu. Jadi kayak sebelum masuk nih wajib banget pakai hand sanitizer dan wajib pakai masker. Kalau pembayaran itu jarang sih yang pakai debit, jadi seringnya cash atau enggak dia QR banking atau ke Dana kayak gitu biasanya. Karena kita juga belum nyediain mesin EDC buat debitnya kan. Terus kalau untuk payment-nya itu sendiri berarti disesuaikan aja gitu ya dengan kayak apa yang dipunya sama sensor, terus juga apa yang dipunya sama si customer-nya itu ya ngikutin aja gitu ya. Yang penting semuanya berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu nih, kamu kan juga kuliah nih. Kuliah jurusan apa sih? Aku di sistem informasi. Sistem informasi itu berarti mempelajari tentang bisnis juga ya, bisnis tapi lebih Ya, ke bisnis yang digital gitu ya. Nah, kenapa sih terjun bisnisnya tuh di dunia yang bukan digital gitu? Digital bisnis tuh lebih ke kayak bikin aplikasi gitu. jadi aku tuh nggak dibolehin sama orang tua aku buat masuk jurusan yang bersangkutan dengan bisnis. Kayak manajemen tuh, aku nggak boleh. Sedangkan kayak aku suka bisnis, kayak aku bingung jurusan apa nih yang ada bisnisnya, tapi aku bisa diterima, aku tuh bisa masuk gitu. Terus akhirnya aku lihat sistem informasi dan aku memilih itu. Terus kenapa sih aku milihnya sistem informasi nggak manajemen? Uh, kita tahu bisnis itu nggak ada yang pasti. Yang namanya bisnis itu naik dan turun, bangkit, gagal. Nggak ada yang maksudnya nggak ada yang 100% sukses gitu. Nah, kalau kita hanya fokus satu, menurut aku, kalau misalnya aku fokus ke manajemen, kalau suatu saat ngedomin gitu, kita nggak tahu kayak gimana, ada hal apa yang buruk terjadi, kita nggak punya backingan ilmu. Dan
biaya kuliah, waktu kuliah yang kita keluarkan itu sama. Karena aku bukan lahir di keluarga yang aku bisa mengikuti passion aku harus memenuhi kebutuhan aku gitu, kayak ya karena bisnis belum bisa nge-backingin aku, ya aku harus cari backingan dong. Kalau aku di sistem informasi, aku bisa bekerja. Kalaupun suatu saat nanti aku tidak punya modal, aku bisa mengumpulkan modal dengan basic skill aku untuk bekerja. Setidaknya kita punya backingan skill gitu. Kecuali aku lahir di keluarga yang udah kaya raya, yang kayak aku tuh nggak harus kerja kayak gitu, ya udah aku bisa bisnis aja fokus. Tapi nggak, aku harus punya backingan. Walaupun aku nggak mau kerja atau kayak gimana, tetap kita nggak tahu di masa depan kita bakal jadi kayak gimana. Setidaknya kita prepare. Dan waktu yang kita gunakan 4 tahun untuk kuliah itu kita tuh nggak bisa ulang. Jadi kita harus bener-bener mikirin. Jangan sampai nyesel. Bener banget nih, berarti emang Sania ini apa ya, anak muda yang udah punya persepsi, juga pola pikir, juga rencana ke depannya itu udah matang banget berarti ya. Udah emang, wah mantep banget lah pokoknya lah, ini mah emang the best lah. Terus gimana sih Sunstore ini melakukan branding gitu? Karena kan namanya bisnis kan selain menjual produk kan juga harus branding kan. Gimana caranya membranding supaya tetap bertahan gitu sampai saat ini? Pertama itu branding dari pihak aku sebagai owner itu bisa dibilang kita harus show up. Kita tunjukin, entah itu secara review produk, entah itu personalnya kita. Kayak, hai ini perjalanan bisnisnya aku, perjuangannya aku kayak gimana. Jadi kita sebagai owner harus eksis juga. Tapi eksisnya secara sesuai kebutuhan gitu, sesuai porsinya. Terus ada kayak gitu, eksis di Instagram, rajin update, review produk, terus kenalin produk baru, ngikutin pasar maunya apa, terus kita interaktif sama followers. Terus misalnya kalau aku seneng ngasih barang gitu, jadi kalau misalnya dia asik nih interaktif, oh yaudah yuk kita bagi-bagi aja nih kayak gitu. Terus misalnya dia datang ke toko, terus akunya misalnya lagi ada aku nih, misalnya aku lagi jaga toko, ramah aja gitu ngobrol kayak gitu. Jadi berusaha seasik mungkin dan berusaha tidak membatasi antara penjual dan pembeli. Jadi transaksi yang aku lakukan nggak cuma penjual dan pembeli, tapi kalau bisa itu sampai kayak temen, sampai mereka tuh akrab sama kita dan betah buat belanja di kita. Seramah mungkin sama pembeli. Berarti juga memberi selain melakukan branding, Sunstore ini melakukan customer experience gitu ya, supaya layanan yang diberikan Sunstore ini ke customer itu terbayang-bayang gitu istilahnya, juga membuat makin betah gitu, makin udahlah gue di sini aja lah, gue udah nyaman gitu. Untuk Sunstore sendiri ada nggak sih rencana untuk bikin lebih besar lagi, kayak bikin toko di ruko-ruko di pinggir jalan gitu? Apakah ada rencana strategi ke depan gitu? Ada sih, tapi buat sekarang kayak daripada uangnya puluhan juta kita pakai sewa ruko, mending kita pakai modal barang. Jadi dengan ya bisa dibilang toko yang sekarang itu lahannya kecil, tapi kita banyakin produk aja deh. Toh kalau kita udah punya market, orang bakal tetap nyari. Ada juga ya, maksudnya ada rencana ke sana, cuman fokus di sekarang ini karena juga pandemik mungkin ya, kayak ya efisiensi aja biaya dan menganggarkan biaya yang ada itu seefisien mungkin supaya tetap profit ya Bun, tetap cuannya tuh gede gitu tanpa keluarnya juga dikit gitu. Yang penting uangnya. Iya benar, cuan total ya Bun. Nah, untuk Sunstore sendiri ada juga nggak sih rencana bikin kayak biasanya kalau kalau store di bidang kecantikan itu yang ngejual produk orang itu makin lama tuh makin makin gede dan bikin produk baru gitu kan. Maksudnya produk sendiri. Apakah Sunstore itu punya rencana sampai ke sana gitu nggak? Udah, dan itu tuh lagi proses, udah mulai proses. Cuman nggak ditunjukin aja dulu, nunggu besar aja dulu. Kita udah proses buat ke arah bikin brand.
Itu kita udah pikirin produknya, mau produk apa, terus mau mulai jalannya kapan, desain segala macam itu udah mulai kita urusin, tapi emang nggak kita tunjukin dulu sama orang kayak oke, dan mungkin tuh aku nggak pengen tahu orang tuh tahu itu punya aku. Jadi aku pengen mencoba bikin brand di mana orang itu pure percaya karena bukan aku yang pegang gitu. Karena kan gini, kalau kita bikin brand karena orang udah percaya sama akunya, kalau ada akunya, orang tuh kayak pasti beli deh. Udah percaya deh, pasti bagus. Nah, aku pengen nyoba di mana orang tuh nggak tahu kalau itu tuh brandnya punya aku. Dan ada project lain juga kita di bidang baru juga itu. Wah, berarti memang visioner banget ya Bun orangnya Bun. Ini bagus banget sih memang karena apa yang kita rencanain tuh nggak perlu semua orang tahu gitu ya. Biar biar mereka lihat hasilnya aja lah gitu. Iya, jadi kayak oh, jadi biar orang aja yang kayak oh punyanya ini ternyata nah kayak gitu. Pengennya Betul. kayak gitu sih. Semoga terrealisasi kan ya. Amin. Nah, untuk Sania sendiri nih, selama perjalanan 3 tahun, hampir 3 tahun ini ya, si Sunstore ini tuh kan pasti menghadapi berbagai macam rintangan gitu kan. Nah, gimana sih supaya tetap nih, misalnya kita tuh namanya pelaku bisnis itu kan moodnya juga pasti kan naik turun, terus juga semangatnya naik turun gitu kan. Gimana sih ngehadapinnya juga supaya oh nggak apa-apa deh gue kayak gini, tapi tuh gue harus gue harus tetap berjalan gitu. Gue harus jalanin bisnis ini sesuai dengan tujuan awal gue gitu. Gimana? Jadi karena bisnis ini dibentuknya tanpa visi dan misi ya bener-bener asal. Kalau misalnya mood aku lagi jelek nih, biasanya aku nggak mau review sama sekali. Jadi aku pakai video review lama, yang penting ada postingan aja di hari itu. Terus misalnya lagi capek-capeknya banget, apalagi kuliah ya. Kita tahu kuliah sambil dagang tuh nggak mudah gitu. Misalnya aku lagi capek-capeknya banget sama kuliah, aku lepasin HP, aku nggak mau ngerjain apapun, aku diem dulu. Tapi biasanya moodnya cepet sih baliknya kayak langsung mikir nih, oh nggak bisa ditunda nih, nggak apa-apa deh sekarang capek. Nggak apa-apa sekarang nangis-nangis capek menghadapi ini daripada nyesel nanti gitu. Akhirnya aku kerjain, biasanya malam gitu kayak udah capek banget, kasih waktu, nanti juga bisa dikelarin gitu. Pokoknya ingatnya gini, kalau kamu nunda sekarang, kamu gak akan sukses nanti. Ya namanya penyesalan itu pasti datangnya terlahir ya Bun. Kalau pertama sih namanya pendaftaran. Daftar untuk menyesal. Iya benar. Kalau untuk ini nih Sunstore sendiri sekarang masih buka nggak sih kayak misalnya ada nih, oh gue juga pengen nih setelah ngeliat Sunstore gini, udah nge-review semuanya, gue tertarik nih untuk join sebagai reseller dari Sunstore. Itu masih ngebuka nggak dan ada rules-nya tersendiri untuk diikutin oleh calon reseller? Masih kita malah kemarin tuh hari Rabu aku baru perekrutan lagi karena aku habis ganti sistem baru. Jadi aku habis perekrutan lagi dan ini pun masih banyak alhamdulillah yang daftar. Buat sistem sih kayaknya sama sih kayak orang-orang ya. Biasa beli produk sekian gitu sih, bisa kayak gitu. Terus ada nggak sih cara apa ya strategi yang dilakukan kan udah punya banyak reseller nih ya. Nah terus strategi kepemimpinannya nih aku pengen nanya. Ada nggak sih kayak strategi kepemimpinan yang diimplementasikan oleh Sunstore untuk memanage semua reseller karena kan banyak banget ya ratusan ya itu gimana tuh biar biar apa ya biar nggak ada yang miss gitu. Jadi ini dari awal aja ya. Jadi aku nerapin dari awal reseller itu karena banyak reseller aku yang offline yang datang ke toko dan rata-rata kenal sama aku, jadi deket sama aku, deket banget kayak kita sering ngobrol, curhat segala macem gitu. Terus kalau misalnya di grup kita konsultasi, misalnya mereka pengen konsultasi nih sama aku atau tanya jawab, mereka tanya terus sama reseller lain tuh tok tak, jadi kayak saling jawab gitu, tanya jawab, kadang nggak tanpa aku. Dan buat ngebangun tim yang solid juga harus banyak basa-basinya kayak
"Hai, kita gini 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 gini." Jadi aku mendekatkan diri sama mereka supaya mereka bisa jadi tim sama aku dan ya udah gitu. Cuman buat sekarang tuh aku mulai nggak deket sama reseller aku karena aku sibuk banget kuliah dan aku juga jarang standby di toko gitu. Jadi mulai agak renggang tapi mereka masih dekat sih sama aku beberapa orang dan mungkin nanti setelah libur mau aku bangun lagi sih. Jadi pakai sistem pendekatan yang ramah. Supaya ini ya, supaya mereka juga betah untuk jadi reseller di Sunstore gitu ya. Saniandi punya apa? Punya tips dan trik nggak sih untuk siapapun di luar sana yang khususnya yang dengerin podcast aku ini? Uh, punya tips dan trik nggak sih untuk orang-orang itu yang mau memulai bisnis dari awal gitu? Apapun industrinya, tapi kalau misalnya memang dia juga mau di industri kecantikan juga boleh gitu. So, ada nggak tips and triknya? Kalau dari aku, kalau mau bisnis, pertama kita harus suka. Terus kedua, kita harus nguasain produk kita tuh apa. Kita harus ngerti apa yang dibutuhin sama market. Jadi kalau kita suka sama produk yang kita jual dan kita ngerti, itu kita lebih gampang buat ngenalin ke customer. Kita punya produk bla 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 bla, kitanya nguasain dan customer juga klop biasanya kalau kitanya nguasain produk. Terus jangan FOMO. Jadi jangan mulai bisnis karena ikut-ikutan, jangan. Karena kalau kita cuman ikut-ikutan, kita nggak akan kuat. Jadi lebih baik mulai bisnis ketika kamu siap untuk menghadapi banyak resiko. Resiko gagal, resiko kerugian, resiko barang yang nggak kejual, resiko dihina orang, resiko diremehin. Harus siap buat menghadapi itu. Jangan sampai kamu ikutan bisnis nih. Kan dari kemarin itu banyak banget bisnis yang booming. Bisnis thrifting, bisnis makanan, kayak jual apa ya kemarin tuh makanannya viral. Roti-roti itu kan yang garlic roti itu. Jangan sampai karena ikut-ikutan lagi viral, tapi nggak sanggup di tengah jalan. Jangan sampai di-cut, itu tuh sayang banget. Dan kuatlah ketika kamu diremehkan sama orang lain. Buktiin kalau kamu bisa. Kamu jangan pernah menunjukkan ketika kamu gagal, jangan pernah ngomong ketika kamu gagal, tapi tunjukin ketika kamu sukses. Dan ketika kamu diremehin, tanemin dalam diri kamu, aku bakalan beli omongan kamu. Aku bakal bisa beli omongan kamu yang dulu ngeremehin aku. Kayak gitu. Wah, keren banget ini, Wak. Ini dapat motivasi juga nih dari seorang Sania nih. Ini ya, tadi kan kita udah ngebahas branding, terus udah ngebahas strategi, rencana, dan sebagainya. Ada sih yang belum dibahas nih satu, kayak marketing. Marketing yang dilakukan oleh Sunstore itu gimana? Channel apa yang dipakai, yang digunakan sama Sunstore? Apakah cuman IG aja, atau cuma Shopee aja? Kalau marketing sih kita cuma pakai Instagram sama Shopee ya. Kita belum merana ke yang lain. Kayak IG Ads itu belum, Facebook Ads segala macam kita belum. Tapi masih pakai sistem jadi stok dari aku turun ke reseller, turun ke customer, udah kayak gitu. Jadi kita juga belum maksimal sih sejauh ini untuk marketingnya. Karena kebetulan saya tidak punya tim ya, jadi masih menjadi CEO. Chief Everything Officer. Jadi ya cukup rumit juga buat ngejalaninnya. Kan bener-bener di handle sendiri kan kayak foto produk aku yang pegang, feed Instagram aku yang pegang, keuangan aku yang pegang, stok, terus review, itu masih semua aku yang pegang. Jadi kayak cukup melelahkan gitu. Gak apa-apa lah ya, semuanya dilakukan karena memang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari Sunstore itu ke customer sendiri gitu kan. Nah, sudah jumpa nih, waktunya sudah sebenarnya sedih juga gitu ya, karena aku bener-bener excited gitu loh sama dunia kecantikan juga. Oh ya, sebelumnya aku juga telat nih sebenarnya ngomongnya.
sebelum aku interview ke kamu ini, nggak interview juga sih, ini kita podcast-podcast aja lah ya, biasa lah ya, santai sama gitu. Aku tuh sempet beberapa kali gitu untuk bikin kuesioner di Instagram gitu loh. Tapi kayaknya pertanyaan tadi sih sudah mencakup semuanya, jadi ya udahlah ya. Cuman FYI aja, berarti memang di dunia kecantikan ini di khususnya di bidang skincare ini tuh memang banyak banget gitu loh yang excited gitu, yang memang aku pengen juga nih sebenarnya gitu, atau memang aku pengen loh mengetahui industri kecantikan bla 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 sebagainya. Sebenarnya kan source information itu banyak ya, tapi kita cuman belum mengetahui aja gitu mana sumber informasi mana yang memang akurat, yang valid gitu. Nah maka dari itu aku menggunakan podcast ini supaya semoga ini bisa menjadi insight baru buat siapapun yang mendengarkannya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Sania dan Stanstore atas waktunya. Banyak banget ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Juga semoga Sunstore itu semakin jaya ya, semakin barokah gitu. Amin. Makasih juga udah ngundang aku di podcast ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga semuanya terrealisasi sesuai dengan rencana gitu ya. Atau enggak, memang kalau bukan rencana kita, ya semoga diganti dengan yang baik. Amin. Mungkin itu dulu kali ya podcast malam minggu kita ya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan jangan bosan-bosan kalau misalnya nanti aku panggil lagi untuk podcast kali ini. Aman. Telepon aja. Oke. Dan kalau misalnya siapapun nanti yang mau tahu Instagramnya, nanti aku taruh kalau nggak di description link aja ya. Ya, biar kayak Swipe up. Swipe up dulu guys. Oke, terima kasih atas waktunya Sania. Kita pamit dulu ya guys. Bye. Goodbye. Waalaikumsalam.